Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Kalau kita lihat prosesnya teman, kemarin pada hari Selasa tanggal 14 November sudah dilakukan pengundian nomor urut calon presiden. Dan kalau kita lihat kemarin Pak Anies Baswedan mendapatkan nomor urut 1, kemudian Prabowo nomor urut 2, Ganjar nomor urut 3. Nah, ini juga menjadi tafsir yang menarik juga teman dalam dunia politik. Misalkan nomor 1 itu kan peringkat pertama. Peringkat pertama biasanya orang yang punya prestasi. Ini tafsir teman ya. Jadi orang menafsirkan boleh berbeda, tapi ada yang memberikan satu persepsi yang positif kalau nomor 1 adalah orang-orang yang berprestasi. Kemudian di bawah itu nomor 2, prestasinya tentu saja lebih baik nomor 1. Kemudian nomor 3 juga begitu, prestasinya lebih baik nomor 2 daripada nomor 3. Itu urutan dan seterusnya. Itu tafsiran dari masing-masing orang, tentu berbeda-beda. Nah teman-teman, ada hal yang menarik dalam pengundian nomor urut, di mana kemarin itu ada pernyataan yang cukup pedas juga dari Ganjar Pranowo dan kemungkinan ditujukan kepada cawapres Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya itu cukup menyengat teman-teman bagi mereka yang merasa melakukan drama drakor politik yang kemarin disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Nah teman, coba kita tonton video pernyataan yang cukup menarik dari Ganjar Pranowo. Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Saya ingin sampaikan
dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Cukup menarik teman, dan itu menyindir terhadap Gibran Raka Buming Raka. Itu menurut tafsir saya. Nah teman-teman, ada hal juga yang cukup menarik kemarin ketika Prabowo dan Gibran datang, dan Prabowo joget-joget asik teman di depan Megawati Soekarno Putri. Di depan Megawati adalah ketua umum partai politik PDIP teman ya. Ini disuguhi joget-joget dari Pak Prabowo Subianto. Apakah maksud dari Pak Prabowo itu merasa bangga kepada dirinya yang maju dalam gelaran Pilpres 2024 ini, atau seperti apa? Banyak multitafsir kenapa Pak Prabowo joget-joget seperti itu di depan Megawati Soekarno Putri. Dan Megawati tampaknya acuh tak acuh atau dingin dengan aksi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, ada juga hal yang cukup menarik ketika Kaisang Pangarep, putra dari Jokowi ini, mau bersalaman dengan Megawati Soekarno Putri. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat Megawati tidak merespon permintaan jabat tangan dari Kaisang. Karena mungkin teman, Megawati itu kecewa dengan Jokowi, mungkin juga kecewa dengan Gibran, di mana dua-duanya adalah kader PDIP, dua-duanya adalah petugas partai. Dan sering Megawati menyampaikan bahwa kader-kader PDIP yang bertugas sebagai kepala daerah, sebagai presiden, itu tetap disebut petugas partai oleh Megawati Soekarno Putri. Dan Megawati pernah menyampaikan pidatonya bahwa namanya kader, namanya petugas partai harus seiring sejalan, harus tegak lurus kepada perintah ketua umum. Namun kalau kita lihat di lapangan, ternyata Jokowi, Gibran, Bobi tidak tegak lurus atas instruksi, perintah, atau pilihan dari DPP PDIP atau ketua umum dari Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak tegak lurus. Mestinya kalau tegak lurus ketika partai sudah menyampaikan keputusannya calon presiden Ganjar, kemudian wakilnya itu Mahfud MD, mestinya semua kader tegak lurus mendukung keputusan dari Megawati. Tapi ternyata teman, Jokowi, Gibran, Bobi tidak tegak lurus dari keputusan partai PDIP. Nah inilah yang mungkin membuat kecewa dari Megawati, sehingga diajak salaman oleh Kaisang, Megawati mengabaikan. Nah teman-teman, terkait pidato yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo terkait drakor drama politik kemarin itu, ini ditanggapi oleh pihak TKN Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapannya? Coba kita lihat beritanya dari CNN Nasional. TKN Prabowo respon pidato Ganjar soal suguhan drakor Pilpres. Komandan Alpa Teritorial Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Ahmad Doli Kurnia, merespon pidato Ganjar Pranowo yang menyebut saat ini ada drama Korea atau drakor jelang Pilpres 2024. Ia mengaku tak tahu maksud dari pernyataan Ganjar itu. Namun, Doli menilai pernyataan itu tidak tepat disampaikan Ganjar
saat penetapan nomor urut calon presiden wakil presiden di KPU. Saya nggak tahu tadi maksud apa ya. Kalau kemudian memang itu maksudnya menyerang di antara kita semua, saya rasa kurang pas ya disampaikan malam ini, kata Doli di kantor KPU Jakarta Pusat Selasa 14 November 2023 malam. Menurut politisi Golkar itu, sambutan para capres-cawapres mestinya menyejukkan. Doli menuturkan pernyataan dari paslon yang bertanding harusnya bisa membuat suasana menjadi riang gembira dan mengedepankan persatuan. Penuh dengan kekeluargaan, penuh persaudaraan gitu. Momentum ini sebetulnya harus kita manfaatkan untuk saling menjaga, ucapnya. Dalam pidato usai pengundian nomor urut, Ganjar sempat mengatakan publik kini tengah disuguhkan drakor dengan jalan cerita yang menarik. Ia menuturkan drama tersebut tak semestinya terjadi di tengah kontestasi politik jelang Pilpres 2024. Beberapa hari ini kita disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kata Ganjar. Istilah drakor sebelumnya juga disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-59 Golkar pada 6 November lalu. Ia menganggap terlalu banyak sajian drama hingga sinetron dalam perpolitikan nasional kini. Nah itu teman-teman terkait pernyataan dari TKN Prabowo menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Sebenarnya apa yang disampaikan Ganjar itu juga mewakili sebagian besar warga yang protes dengan keputusan yang dilakukan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, di mana syarat calon presiden wakil presiden usia 40 tahun atau sedang atau telah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih lewat pemilu, yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai calon wakilnya Prabowo Subianto. Itu banyak disuarakan. Tapi toh nyatanya sampai hari ini pihak Gibran tetap mulus-mulus saja temannya, lancar-lancar saja untuk mendampingi Prabowo di 2024. Banyak warga masyarakat yang mengatakan sebaiknya Gibran mundur dari jabatan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Malu karena keputusan yang dilakukan MK ini syarat dengan pelanggaran yang disebut kode etik di MK, sehingga mengakibatkan Anwar Osman, paman dari Gibran ini, dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Itu artinya memang bermasalah terkait keputusan MK kemarin. Dan bahkan ada salah seorang mahasiswa Universitas NU teman ya, yang ini mengajukan uji materi terkait syarat calon presiden atau wakil presiden yang usianya 40 tahun. Berarti apa? Keputusan kemarin itu dipersoalkan. Bukan hanya oleh mahasiswa tadi, tetapi ada Denny Indrayana dan lain-lain itu juga mempersoalkan keputusan MK tersebut yang dianggap tidak sah karena dilakukan seorang Anwar Usman ini melakukan konflik of interest atau melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi, sehingga mereka mengatakan bahwa keputusan MK tidak sah. Nah itu teman, banyak kritikan yang ditujukan kepada MK. Ada yang mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Tetapi apapun yang terjadi sampai hari ini, Gibran tetap aman teman, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo untuk melaju di 2024. Bahkan sudah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada 3 pasangan yang sudah siap melaju di 2024. Ada Anies Muhaimin Iskandar atau Amin, kemudian ada Prabowo Gibran, dan yang ketiga Ganjar Mahfud MD. Perkiraan teman, siapakah yang akan menang di 2024? Apakah Anies, Prabowo, atau Ganjar Pranowo? Silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.